wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi tentang perpajakan, yakni seputar SPT. Kalian tahu nggak sih apa itu SPT? Mari kita simak bersama video berikut. Apa sih itu SPT? SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu secara dokumen untuk melaporkan perhitungan beban pajak, objek pajak, ataupun bukan objek pajak. Secara definisi, SPT adalah laporan dari wajib pajak atau WP mengenai tanggung jawabnya dalam pembayaran pajak penghasilan atau PPh. Regulasi SPT adalah aspek diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu, apa sih fungsi dari SPT itu? Nah, adapun fungsi dari SPT bagi pengungut pajak serta wajib pajak ialah bagi wajib pajak, fungsi SPT adalah sebagai pelaporan atas pelunasan pajak yang telah dilakukannya. Selain itu, SPT adalah bentuk pelaporan harta kekayaan di luar penghasilan utama. Juga, bagi pemungut pajak, SPT adalah sarana pertanggungjawaban atas dipotongnya pajak dari pendapatan. Kemudian, bagi pengusaha kena pajak, SPT adalah pelaporan pajak terutama digunakan sebagai laporan atas pengkreditan pajak masukan terhadap pajak pengeluaran. Sekian dari saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jenis-jenis surat pemberitahuan pajak. 1. SPT tahunan, yaitu SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak, badan maupun wajib pajak pribadi yang berhubungan dengan perhitungan dan penghitungan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Selanjutnya ada SPT masa. Surat pemberitahuan masa pajak yang harus dibuat dan dilaporkan setiap masa terdiri dari PPh dan PPN. Selanjutnya ada contoh formulir SPT. Yang pertama itu contoh formulir surat setoran pajak. Yang kedua ada contoh formulir SPT PPh pasal 23. Selanjutnya ada contoh formulir SPT 1770. Selanjutnya ada formulir SPT 1770S. Terus ada formulir SPT 1770SS. Sistem perpajakan merupakan modernisasi dengan menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah wajib pajak melaporkan pajak. Sistem dibagi menjadi 4, yang pertama e-registration, yang kedua e-filing, yang ketiga SPT, dan yang terakhir e-billing. Menurut Direktorat Jenderal Pajak tahun 2005, e-filing merupakan surat pemberitahuan masa atau tahunan yang berbentuk dalam formulir elektronik. Jadi disimpulkan bahwa e-filing merupakan bantuan layanan yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak secara online. Sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan SPT. Ada beberapa sanksi yang didapatkan. Yang pertama, terlambat lapor pajak pribadi, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar 100.000 untuk setiap kali keterlambatan. Yang kedua, tidak melaporkan pajak pribadi dengan tepat dan benar, maka akan dikenakan sanksi sebesar 200% dari nilai pajak. Yang ketiga, tidak menyampaikan SPT, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2%. Dan yang keempat, terlambat membayar pajak, juga akan mendapatkan sanksi sebesar 2%. Ada beberapa keuntungan wajib pajak dalam penerapan e-filing. Yang pertama, melaporkan dengan mudah, aman, dan kapanpun. Yang kedua, tidak menggunakan biaya sedikit pun. Yang ketiga, menggunakan sistem komputer. Dan yang keempat, pengisian SPT dalam bentuk wizard. Yang kelima, sistem validasi secara online. Dan yang terakhir, tidak diperlukan dokumen pelengkap yang dibawa ke KPP. Sekian dari video kami. Terima kasih. Gimana teman-teman? Kalian sudah cukup paham kan apa sih itu SPT? Semoga pembekalan materi ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Untuk itu kami pamit undur diri. See you dan sampai jumpa.